60 tahun ibadah, ini gugur, batal karena dia berzina. Setelah berzina kan berdosa tuh, ditimbang sama Allah, itu 60 tahun hangus. Batal cuma sekali berzina, dan zina itu dosanya besar. Ditimbang lagi zina dengan 2 potong roti, ternyata wa tanalul mar'atu ajru shadaqati idza anfaqat min baiti zaujiha min ghairi israfin mimma la yakhfa 'ala zaujiha adatan. Dan seorang perempuan akan mendapatkan pahala sedekah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarfu umatil Muhammadiyah. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi barakati masyayikhi fi buntat santin kullihim. Masyayikhina jami'a abaina wa ummatina wa jaddatina wa addatina wa ammamina wa ammatina wa jamanna. Sofa wa sultan wa ibn bintar. Hendra prasana. Syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Syarfu Ummatil Muhammadiyah. Kita lanjutkan dalam hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mut'imuna lahum babun fil jannah. La yadkhulu minhu siwahum. Ada yang memberi makan, ada yang diberi makan. Subjek sama objek ini beda. Orang-orang yang memberikan makanan, menyedekahkan makanan, baik itu sedekah biasa kita ngasih orang, atau tradisi kita terbiasa makan bersama, sama-sama dari mak. Jadi saya bilang mabar itu makan bareng. Biasanya mabar main bareng. Nah, makan bersama gitu ya, mabar. Itu bagian tradisi positif yang memang diajarkan sekali dalam Islam, dianjurkan. Bukan cuman menu makanannya yang meriah, tapi tradisi kebersamaan itu ada. Sudut pandangnya mesti begini. Saya senang kalau ngambil pelajaran walaupun materi banyak, kita nggak dapat hikmah tuh. Jadi dapat rumus tapi nggak tahu cara melakukannya itu. Mendingan bagaimana prakteknya sih gitu. Yang sederhana begini. Kita mesti membandingkan. Untuk bisa memahami, berpikir positif kepada semua orang, termasuk positif kepada Allah tuh husnudzon. Bahwa innani inda abdi dzanni bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku menduga tentang aku. Kalau Allah punya rahmat, Allah punya ampunan, ya kita punya potensi diampuni oleh Allah. Dan punya potensi diberi rahmat. Tapi juga di sisi lain bersamaan dengan itu, Allah juga punya potensi kita nih diadab oleh Allah. Karena apa? Karena kesalahan dan dosa-dosa. Kesalahan dan dosa-dosa pun bisa dihapus ketika kitanya minta ampun. Ya kurang apa? Kan gitu ya. Kalau nikmat mah kita nggak minta dikasih. Tapi kalau ampunan, kalau nggak minta ampun, ya Allah nggak ampuni. Maka kebersamaan dalam riungan makan itu, khususnya dalam bab ini, adalah yang diambil hikmah kebersamaannya. Ketika sebagian besar orang atau sebagian lain orang ngumpul bareng, yang diminum bukan kopi, yang dimakan bukan kue, bukan yang halal, mereka kumpul minumnya yang haram, makannya yang haram. Artinya itu dibandingkan dengan orang yang sedang kumpul minuman yang halal, berarti lebih baik ketimbang yang haram. Bahkan 70 bandingan satu majlis ilmu sebanding dengan 70 majlis bukan ilmu. Ini keutamaannya nih. Nah, maka dalam bab ini khususnya, orang-orang yang memberikan makanan punya nilai tersendiri di sisi Allah adalah
Lahum bagi mereka babun. Allah berikan. Allah serahkan kuncinya. Allah berikan hak kepada orang yang suka memberi makanan ketika di dunia. Baik yang tadi saya bilang, berikan secara biasa, kita punya makanan, kasih orang, atau mengumpulkan orang untuk acara makan. Allah berikan hak kepada orang yang memberi makanan adalah pintu babun fil jannati, di surga, la yadkhulu minhu siwahum, yang tidak boleh masuk ke dalam surga yang khusus itu selain daripada orang-orang yang memberikan makan tadi. Faqad ruwiya an Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, man at'ama, siapa yang memberikan makan mukminan, siapa orang yang memberikan makan kepada seorang mukmin, hatta yushbi'ahu, sampai kenyang, min sagobin, dari laparnya, dia lapar, haus, kita kasih makan dan minum sampai dia merasakan kenyang. Adkhalahullahu, maka Allah akan memasukkan dia baban, ke dalam pintu, min abwabil jannah, di antara pintu-pintu surga yang Allah ciptakan, Allah siapkan. La yadkhuluhu, tidak akan ada boleh orang masuk ke pintu itu, illa man kana mislah, kecuali orang yang seumpama itu. Jadi seumpama itu kalau kita ambil kias memberi, berarti bukan cuma bentuk makanan. Bisa jadi memberi peluang, memberi kesempatan, memberi kegembiraan, membuat orang senang. Memberi itu kan dari dalam keluar. Al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada min yadi sufla, tangan di bawah. Itu sebagai simbol memberi dan menerima. Jadi orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Nah, itu bagian daripada keutamaan yang Allah siapkan. Wal mut'imuna tahta dhillil arsy, dan orang-orang yang memberikan makanan juga Allah siapkan. Arsy itu, aub-aub itu tempat yang teduh di arsy, karena tidak ada tempat yang teduh kecuali itu. Sehingga orang yang ngumpul banyak di padang mahsyar itu tidak mendapatkan naungan kecuali naungannya Allah. Kalau di sini panas bisa berteduh di bawah pohon, bisa di saung, bisa di warung. Di hari kiamat itu tidak ada lagi tempat kita beristirahat kecuali di situ dihadapkan satu padang yang luas, manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir kumpul dalam satu hamparan, mereka dihadapkan pada matahari yang hanya sejengkal dari kepala, yang panasnya tidak bisa kita bayangkan. Bahkan sekarang jaraknya ribuan kilometer atau mungkin jutaan, bahkan cahaya bisa tembus sampai ke kita, terasa panasnya. Apalagi nanti. Di saat seperti itu orang yang suka memberikan makanan ketika di dunia, Allah berikan tempat teduh di akhirat di bawah arsy. Dari mana dasar hadis ini? Faqad ruwiya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada 3 orang, man kunna fihi azillahu, yang 3 orang ini mendapatkan naungan, azillahullahu azza wa jalla, dia diberikan oleh Allah naungan, azza wa jalla, tahta arsyihi, di bawah arasnya, yauma la zilla illa zilluh, di mana hari itu tidak ada tempat berteduh kecuali tempatnya Allah. Siapa di antara yang 3 itu? Yang pertama, al-wudu'u fil makarih, orang yang senantiasa istiqomah dia berwudu dan menyempurnakan wudunya justru di saat-saat di dalam situasi kondisi yang dia tidak suka. Lagi dingin, menggigil, terus wudhu gitu. Kayaknya malasnya luar biasa. Kalau bisa juga wudhu pengen pakai air hangat. Lagi malas-malasnya tuh dia paksain. Itu makarih tuh mas itu. Orang sedekah kalau lagi ada nggak ada masalah. Enteng aja. Ini mah lagi nggak ada. Lah datang ke kita. Nggak dikasih melas gitu. Nggak tega. Dikasih kita lagi nggak ada. Justru di saat seperti itu Allah uji, maksudnya gitu. Di saat kalau kita baik-baik saja normal ya biasa, nggak ada masalah. Ini orang yang istiqomah wudu dalam keadaan makarih, situasi kondisinya tidak kita sukai, wudu nih, terus kita wudu, maka orang termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada tempat berteduh kecuali Allah, tempat Allah. Wal masyiyu ilal masajid fid dzulami, dan
orang-orang yang kedua nih, yang mendapat jaminan tempat berteduh di sisi Allah pada hari mahsyar kiamat. Wal masyiyu, orang-orang yang melangkahkan kakinya ilal masajid di dalam keadaan gelap gulita. Jadi ini kias harus kita maknai sulitnya, bukan soal gelapnya. Karena sekarang nggak ada yang gelap. Bisa dipastikan dari sini ke masjid terang, banyak lampu, banyak orang, kagak ada serem-seremnya. Kalaupun serem juga dibikin itu mah, dibikin-bikin. Nah, orang yang kemudian istiqomah dia menjalankan, melangkahkan ya, kakinya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, ibadah, zikir, dan lain-lain. Ke masjid dalam keadaan sulit. Termasuk yang susah gitu dia. Karena jauh, sekarang sudah hampir ada di tiap RT. Nggak ada alasan jauh. Masjidnya gerah, panas, sudah ber-AC. Saya bawa mobil, parkirnya susah. Banyak sekarang masjid menyediakan parkir. Nggak cuma parkir, bahkan wahana bermain ada, kantin ada, warkop ada. Kopi di mana-mana ke bawah-bawah. Di masjid, di rest area, ya, di istana, sampai di kerajaan kopi itu nggak pernah ketinggalan. Nah, orang yang wudhu menyempurnakan wudhunya di saat dia tidak suka. Kemudian orang yang berjalan ke masjid di saat gelap gulita. Dulu kan pakai obor lah. Nah, di saat sulit begitu orang mau. Dan yang ketiga, wa'id amul ja'i adalah memberi makan orang-orang yang sedang kelaparan. Artinya orang yang memang membutuhkan makanan. Dia bukan tidak punya makanan, ada, cuman mungkin kurang. Orang nggak mungkin sampai kemudian kelaparan di dalam rumah gitu. Kalau dia mau berusaha, pasti ada jalan rezekinya. Bahkan yang diperintahkan agama itu kan, idza qudiyatis shalah. Idza qudiyatis shalah, setelah kalian selesai sholat, setelah selesai ditunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Nah, itu sebagian di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah di saat di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali itu. Di antaranya adalah orang yang menyempurnakan wudunya justru di situasi dan kondisi yang sulit, yang tidak disukai. Kemudian orang yang berjalan ke masjid melaksanakan sholat dalam keadaan gelap gulita atau sulit, wa'id amul ja'i, dan orang yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Banyak cara sedekah yang sudah sering saya sampaikan. Waqad akhbarona, dan sesungguhnya telah mengabarkan kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bercerita an qissati abidin min Bani Israel. Ada kisah seorang hamba, abid ini ahli ibadah dari antara golongan Bani Israel pada saat itu. I'tazala li'ibadatillahi sittina sanah. Dia istiqomah ibadah kepada Allah selama 60 tahun. Tsumma kharaja. I'tazal itu uzlah. Uzlah ngerti? Uzlah itu menyepi. Tapak, Pak. Semedi. Ya. Dia pergi dari kampungnya, keluar dari tempat tinggalnya ke satu tempat di mana dia di situ niat mau ibadah selama 60 tahun, gak akan keluar dari tempat ibadah itu. Itu biasa para aulia juga dulu gitu. Termasuk. Uzlah boleh? Boleh, sangat diboleh. Uzlah itu bagian daripada ibadah. Suluk kalau dalam orang thariqat nanti ada istilah, dia mengambah satu jalan untuk menuju ma'rifat, itu caranya macam-macam. Maka ibadah itu kalau sudah pengetahuan ini banyak, referensinya banyak, bukan sulit sebetulnya, ibadah itu makin mudah. Nilai-nilai pahala itu banyak dan mudah. Di saat orang sebagian ngumpul dalam situasi yang berbeda, kondisi sama kondisinya, tetapi objek atau apa yang dilakukan di dalam riungan itu berbeda, maka nilainya pasti berbeda. Maka semakin mudah sebetulnya. Maka suluk dalam hal ini uzlah. Banyak macam jalan menuju rahmat Allah. Karena itulah Rasul memberikan pilihan-pilihan. Mastata'tu, mana yang kita mampu. Jangan kemudian kita taklid buta, pengertian begini. Kita nggak tahu disiplin ilmunya, kemudian kita melaksanakan satu amalan yang memang kita tidak tahu. Nggak bisa kita melakukan satu amal tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi harus penuhi itu dulu, baru kemudian kita yakin. Karena hasud setan tetap ada di mana-mana. Kecuali atas bimbingan atau mursyid. Orang yang membimbing. Begini caranya. Itu biasa lumrah. Maka cerita ini menggambarkan dari seorang ahli ibadah bin Bani Israel, i'tazala, dia uzlah li'ibadatillahi, untuk khusus ibadah kepada Allah, tinggalkan seluruh kehidupan yang lama, kemudian dia pindah ke satu tempat selama 60 tahun.
Tsumma kharaja yauman, suatu ketika dia keluar min saumatihi, dari tempat dia bertapa, dia bersemedi, dia beruzlah. Kemudian di tengah perjalanan ketika dia keluar dari tempat mihrabnya, jadi dia buat gubuk, keluar dari gubuk di depan teras itu, tiba-tiba ditemuilah seorang perempuan. Farawadathu hatta qada hajataha minha. Farawadathu, kemudian tiba-tiba punya keinginan, kegoda lah bahasa kitanya. Tertarik dengan perempuan itu. Hatta qada hajataha minha. Tsumma nadima ala ma fa'ala hatta ughmiya alaihi. Dia sudah niat selama 60 tahun beribadah di satu tempat, di sauma'atihi, di satu mihrab. Kemudian dia lulus 60 tahun itu. Setelah selesai malah dia keluar, datang ujian. Seorang perempuan cantik lewat, tiba-tiba tertarik, dipanggil, nyamper, dan singkat cerita disetubuhi. Zina, intinya begitulah. Dia berzina dengan perempuan ini. Apa yang terjadi? Tsumma nadima, setelah dia berbuat zina, dia menyesal. Alama fa'ala, sampai setelah dia menyesali perbuatannya itu, dia berdoa sujud kepada Allah sampai menangis, dan tangisannya itu membuat matanya buta. Jadi nangis nggak berhenti-berhenti, matanya bernanah gitu, meleleh, akhirnya buta. Wa kana ma'ahu raghifani faja'a sa'ilun, dan dia tinggal sisa. Ada 2 roti bakar atau roti keras sebagai bekal, tersisa. Jadi dia buta matanya sudah setelah dia menangisi, menyesali perbuatan zinahnya. Kan awalnya dari mata ya. Nah, orang ini kemudian buta setelah dia menyesali dan menangis, bertaubat kepada Allah dan menyisakan 2 potong roti untuk bekal dia uzlah. Faja'a sa'ilun ja'i'un, dilalahnya nih, jalan Allah bagaimana menolong orang ini. Tiba-tiba datanglah seorang sa'il, pemulung, peminta-minta, yang sedang lapar, maka roti yang 2 potong itu fa'atauhul abid, maka diberikanlah 2 potong roti itu. Summa mata fawazanat ibadatu sittina sanah bitilkal fahisyah, kemudian ditimbang amalan 60 tahun dia oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Farajahat al-fahisyah bihasanatihi thumma wudi'ar raghif aw rifani ma hasanatihi farajahat hasan fawfirolah. Dia berzina. Jadi ini kita rumus matematika, hitungan-hitungan Allah nggak bisa kita ukur. Orang 60 tahun ibadah, uzlah, berusaha dia malamnya terjaga, siang puasa 60 tahun, bayangkan. Jangan dikira 60 tahun sekarang ya, karena dulu usianya bukan 60 tahun. Nah, 60 tahun ibadah ini gugur, batal karena dia berzina. Setelah berzina kan berdosa tuh. Ditimbang sama Allah, itu 60 tahun hangus. Batal cuma sekali berzina. Dan zina itu dosanya besar. Ditimbang lagi zina dengan 2 potong roti. Ini keutamaan memberi sedekah makanan. Zina yang dosa besar itu gugur, timbangannya di hadapan Allah disebabkan karena sedekah 2 potong roti tadi. Yang dia juga berpikir tidak sejauh itu. Dia hanya berusaha berdoa kepada Allah supaya diampuni dari perbuatan zina. Di saat seperti itu, Allah mau mengampuni, ini ada wasilah. Apa wasilahnya? Nggak cuma doa, tapi Allah uji. Ada orang pendatang, orang yang minta-minta, dikasih 2 potong roti. Ditimbang di akhirat, ternyata lebih berat 2 potong roti dibanding dosa zina yang dia pernah lakukan. Faghufira lahu, maka wasilah daripada pemberian itu, diampunilah dia dari dosanya. Wa tanalul mar'atu ajru shadaqati idza anfaqat min baiti zawjiha min ghairi israfin mimma la yakhfa 'ala zawjiha 'adatan. Dan seorang perempuan akan mendapatkan pahala sedekah. Ada istri yang memberikan sedekah ke orang lain tanpa izin sama suami, maksudnya. Bagaimana? Tanalul mar'ah, seorang perempuan mendapatkan pahala sedekah ketika dia menginfakkan min baiti zawjiha, dari harta suaminya, min ghairi israfin, selagi tidak berlebihan. Jadi memang kalau istri kan harus izin ya sama suami. Apapun haknya dari suami. Mau ngasih apa-apa tuh bilang, ya aku punya baju ini nggak dipakai, ini boleh nggak dikasihin? Ya boleh, pasti sini aja. Ya besok mau ada santunan, ini ada uang di sini, ini disimpan sekian ribu, boleh nggak dikasih? Boleh. Gitu. Seandainya tidak izin gimana? Boleh, tapi tidak berlebihan. Gitu. Karena haknya ada di kewajibannya izin kepada suami. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam idzan faqat almar'atu min tu'ami baitiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha biman faqat. Kata Rasulullah
Jika seorang perempuan menginfakkan makanan dari rumahnya, kita mah nggak tahu lah, lagi kerja, istri masak sop, motong ayam, dimasak, diopor, tiba-tiba dikasihin tuh ke tetangga semangkok, sebelah kanan semangkok, ke depan semangkok. Suaminya datang cerita. Nah, gitu. Wali zaujiha ajruhu bima iktasabat wal khaddam, dapat pahala semua. Si istri yang menginfakkan makanan dapat pahala, suami yang mengizinkan juga dapat pahala, bahkan khodimnya yang memasakkannya, pembantunya yang masakinnya dapat pahala. Mithlu dzalik, sama, tidak ada berkurang. Layan kusu ba'duhum min ajri ba'di syai'an. Itu pahalanya sama di sisi Allah. Kenapa? Bukan dari nilai bobot pahala pekerjaannya. Tetapi tadi dari nilai-nilai ibadah kebersamaan yang dilakukan dalam ketaatan kepada Allah, itu sama pahalanya. Sama dengan kita dalam memakmurkan masjid itu sekarang. Yang jamaah tiap waktunya, yang membantu dengan jariahnya, yang berdoanya, yang istiqomah dalam mengisi kajiannya, yang ngasih dispensernya, yang nuangin kopinya, semua ketika pahala dilakukan berjamaah. Makanya kenapa afdol kalau berjamaah. Ya, itu di situ kelebihannya. Maka ini yang dilakukan oleh salah seorang yang dicontohkan oleh Rasulullah, si perempuan yang menginfakkan sedekah sayur, si pembantu yang masak, suaminya kan yang beri kasih uang belanja, ya nggak tahu apa-apa. Dibikinkan sayur, dikasihkan ke orang, kan nggak tahu tuh urusannya. Wa fi riwayatin idza tasaddaqatil mar'atu, dalam riwayat lain seorang perempuan yang bersedekah min baiti zaujiha, dari harta atau dari milik suaminya, kana laha ajruha, bagi perempuan bahkan mendapatkan pahala li zaujiha mithlu dzalik layan kusukul wahidin. Maka ikhlas aja kalau emang itu tidak berlebihan. Ya, jangan kemudian diomel. Min ajri sahibihi syai'an lahu bima kasaba wa laha bima anfaqat, dan itu pahalanya sama. Wa min fadhailil ikrami wa tasadduqi bit ta'am, di antara keutamaan memberikan makanan, memuliakan tamu, memberikan makanan, sedekah dengan makanan dan minuman adalah annallaha ta'ala yukrimul mut'im. Allah memberikan, memuliakan kepada orang yang memberikan makanan li ajli man at'amahu, karena dasar daripada orang berdasarkan doa atau rasa menerima ketika diberi. Gitu. Allah melihat pahalanya di situ. Wa yashfi'ahu fihi ba'da ayyusira mustahiqan linnar, dan dia akan memberikan syafaat, mengampuni dosa-dosanya bahkan ketika dia harusnya diazab di neraka. Maka dengan wasilah sedekah, minuman, makanan yang tadi saya cerita, itu bisa diangkat daripada azab atau dosa-dosa yang sudah dilakukan di masa lalu. Seorang hamba yang dulu dikatakan ahli ibadah, mereka yang melaksanakan ibadahnya penuh. Seperti tadi contohnya 60 tahun. Kalau kita ibadahnya lebih ringan, karena bukan waktu yang dihitung sama Allah. Mukhlishina lahuddin, nilai ikhlasnya. Banyak, sedikit. Yang jadi hitungan apa? Ikhlasnya. Jadi yang banyak, ya tolong yang ikhlas. Yang sedikit, ya tolong yang ikhlas juga. Jangan gue ngasih sih ngasih, sebenarnya gue juga butuh. Oh, kok ngasih? Tapi ngedumel. Ngasih aja selesai. Persoalan saya butuh, lain cerita. Ya Allah, saya sudah bersedekah. Besok saya belum punya uang ini buat istri masak. Ya tinggal minta sama Allah, jangan ditagih yang tadi. Gak jadi dah, gue juga butuh. Gak balik lagi. Nyakitin orang kan gitu ya. Nipu sama malaikat lagi. Wah, udah gue catet loh. Kata gitu malaikat. Gimana nih, gue hapus nggak nih? Udah jangan gitu. Tinggal minta sama Allah gitu. Wallahu alam, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Sedekah jangan kemudian diartikan sedekah harus ngundang orang, bukan. Kita masak, punya makan. Ini contoh, saya contohin dah. Kan nggak ada pikiran banyak Bang Udin, cuman mau bawa terus kita minum buat yang lagi ngaji. Nah, itu pahalanya luar biasa ya. Makanan, kopinya, aziz, apa sajalah yang kita amal, yang itu dinilai oleh Allah mendapatkan tempat berteduh di saat tidak ada tempat berteduh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Al-Fatihah.